Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori resepsi. Nah, apa sih itu teori resepsi? Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu reciper yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Rahmawati 2008-22. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadap pembacanya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Sastriani 2001-253. Menurut teori resepsi, pembaca dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, pembaca pasif, yaitu pembaca yang hanya menanggapi karya tersebut berdasarkan apa yang dirasakannya. Apakah karya sastra yang dibacanya menarik, bagus, membosankan, bernilai sastra, dan sebagainya sebagai apresiasi diri. Selanjutnya yaitu pembaca kreatif, yaitu yang menuliskan kembali tanggapan pembacaannya menjadi suatu karya atau tulisan lain. Nah, sekarang kita telah mengetahui mengenai apa itu teori resepsi. Selanjutnya kita akan membedah teori resepsi atau respon netizen terhadap film Pertaruhan karya Christo Damar Alam. Anak-anak saya laki-laki semua, 4 orang. Yang pertama Ibra, 24 tahun. Kemudian Elsan, 21 tahun. Amar 20 tahun, dan yang paling kecil Ical 14 tahun. Saya menikah muda, dan istri saya meninggal ketika melahirkan Ical. Jadi Ical sama sekali tidak pernah mengenal siapa ibunya. Saya dilahirkan di sebuah lingkungan di mana seorang bapak tugasnya mencari uang, dan seorang ibu mengurus anak-anaknya. Jadi ketika istri saya meninggal, saya betul-betul bingung bagaimana menggantikan posisinya. Bagaimana menunjukkan perasaan kepada anak-anak saya. Yang saya tahu, tugas saya hanya memberikan masa depan mereka yang terbaik. Adapun respon pembaca yang saya lihat dalam komentarnya antara lain, pertama pada channel YouTube Rendra Mardihardi berkomentar, sedih banget filmnya sampai dibuat nangis, sungguh terharu sekali. Banyak pelajaran yang diambil dari film ini, terutama kita sebagai remaja harus bisa sukses agar tidak hidup susah dan bisa membahagiakan orang tua dengan mudah. Jangan terbawa dengan pergaulan yang tidak baik yang bisa menyesatkan masa depan. Ada juga yang berkomentar yaitu Wahyudi Saputra Wahyu, sangat bagus filmnya, endingnya sumpah membuat saya terharu dan menangis. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ada juga Niken Julia Maharani, film Indonesia yang gue temuin. Banyak banget pembelajaran yang harus kita tangkap dari film ini. Sampai nangis nonton berulang-ulang. Gue sayang banget sama Elzan, Emar, Ikal, Ibar. Ngena banget segitunya perjuangan mereka buat bapaknya bisa sembuh. Adapun Ali Lutfi M berkomentar, salah satu film Indonesia terkeren yang pernah gue tonton. Nah, komentar-komentar tersebut adalah respon pembaca yang mendukung atau pro terhadap karya tersebut. Namun ada juga yang tim kontra, tapi bukan yang menjelekkan karyanya, tapi lebih ke mengkritik. Adapun komentarnya seperti oleh Vinox Siam, filmnya bagus, cuman untuk penampilannya agak kecewa, banyak hal teledor tertembak karena hal roda bayi. Harusnya saat merampok, Bang, ada adegan baku tembak, bukan malah yang penjahat kena tembak. Seakan semua kan gak asik, sedangkan si penjahat gak ada nembak ke satpam. Salah, kurang profesional. Yang kedua ada Random Fit. Sedih baca komennya, serendah itu selera film kalian. Pantesan gak maju-maju perfilman Indonesia. Nah, dari komentar-komentar tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak lebih mendukung karya ini dibandingkan dengan tim kontranya. Dapat dikatakan film ini memang bagus dan menarik untuk ditonton bagi kalangan pembaca ataupun penontonnya. Cukup sekian dulu pada pembahasan pada kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.